Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Miatin dengan NPM 19111003114, mahasiswi Prodi PGMI kelas G semester 3. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemikiran Al-Kindi dan Ibnu Sina guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, pemikiran filsafat Al-Kindi. Bangunan pemikiran filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperolehnya dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplatonis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Oleh karena itu, basis pemikiran filsafat yang mendasari keseluruhan pemikiran Al-Kindi ditemukan dalam risalah Fi al-Hudud al-Asyam. Dalam risalah tersebut, Al-Kindi melakukan peringkasan atas definisi-definisi dari literatur Yunani dalam bentuk yang sederhana. Ringkasan yang pada awalnya hendak memaparkan filsafat Yunani oleh banyak sejarawan dinilai hanya merupakan ringkasan definisi secara harfiah saja yang merujuk pada Aristoteles tanpa kepastian yang jelas atas validitas sumbernya. Sementara dalam risalah Al-Kindi yang khusus memaparkan bagian permulaan dari disiplin filsafat, Al-Kindi mengemukakan 6 definisi filsafat yang seluruhnya bercorak platonis. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat sesuatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, ilmu keutamaan, dan kajian apapun yang berguna bagi kehidupan manusia. Al-Kindi juga berpandangan bahwa tujuan para filosof dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amalan perbuatan dalam tindakan. Semakin dekat manusia pada kebenaran, akan semakin dekat pula pada kesempurnaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebenaran dan hal-hal lain yang diderifikasi dari problem kebenaran merupakan orientasi para filosof manapun tanpa membedakan latar pemikiran dan jenis ataupun aliran yang dianut. Para filosof Muslim, sebagaimana juga para filosof Yunani, percaya bahwa perihal kebenaran pada jauh di atas batas-batas pengalaman. Filsafat menurut Al-Kindi adalah batas mengetahui hakikat suatu sejarah batas kemampuan manusia. Tujuan filsafat dalam teori adalah mengetahui kebenaran dan dalam praktik adalah mengamalkan kebenaran atau kebajikan. Filsafat yang paling luhur dan mulia adalah filsafat pertama atau Tuhan yang merupakan sebab ilah pada setiap kebenaran atau realitas. Oleh karena itu, filosof yang paling sempurna dan mulia harus mampu mencapai pengetahuan yang mulia itu. Dalam upaya perpaduan agama dan filsafat yang dilakukan Al-Kindi didasari pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah mewartakan argumentasi-argumentasi yang meyakinkan seputar ihwal kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Hanya saja, proses pemaduan agama dan filsafat tidak mungkin terlaksana tanpa mengakui keberadaan alat kerja agama dan filsafat yang sama. Bagi Al-Kindi, fakta bahwa filsafat bersandar pada kemampuan akal atau rasionalitas tidak berbeda dengan fakta ataupun doktrin agama juga memerlukan akal sebagai alat untuk memahami ajarannya. Yang kedua, pemikiran dan falsafah Ibnu Sina. Objek kajian falsafah menurut Ibnu Sina terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, hikmah nazariyah atau ilmu teoritis adalah bertujuan untuk membesarkan jiwa melalui ma'rifat, yang termasuk ilmu ini adalah membahas masalah-masalah metafisika atau ketuhanan, riyadiyah atau matematika, dan takbiyah atau fisika. Kedua, hikmah amaliyah, ilmu praktis, yang termasuk bagian dari ilmu-ilmu praktis adalah etika atau khuluqiyah, mengatur pergaulan keluarga dalam rumah tangga, ekonomi atau tadbir al-manzil, mengatur pergaulan umat dalam negara atau tadbir al-madinah, dan kenabian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.